Halo teman-teman, Assalamualaikum dan salam sejahtera semuanya. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat kartu ID card dengan menggunakan bahan PVC. Yang pertama-tama kita akan belajar bagaimana cara mendesain kartu tersebut dengan menggunakan program CorelDRAW. Di sini saya sudah membuka program CorelDRAW. Kemudian kita langsung membuat file baru. Setelah program CorelDRAW terbuka, kita buat file baru dengan mengklik tombol Ctrl N ini, atau juga melalui menu bar File New. Kemudian kita OK. Maka tampilan layar kerjanya sudah ada, dan ini adalah masih ukuran A4. Tapi kita akan mengganti ukuran ini dengan menggunakan ukuran kertas ID card, yaitu kertas ID card yang biasa dijual di toko adalah ukurannya 20 cm. Jadi di sini saya menggunakan mili ya, 200 mili kali 30 cm, berarti 300 mili. Oke, kita enter. Kemudian seterusnya kita akan membuat garis untuk ukuran ID card-nya itu sendiri. Jadi di sini kita menggunakan rectangle tool, istilahnya teman-temannya di toolbox-nya ini yang berbentuk kotak. Kita klik, kemudian kita buat di sini rectangle tool-nya. Jadi kemudian ukurannya untuk ID card itu adalah, saya biasa menggunakan standar kartu ID card itu adalah lebarnya 56 atau 5,6 cm, tingginya 8,6, jadi 86 atau 8,6 cm. Enter. Kemudian setelah garis ini sudah terbentuk, mulai kita membuat ID card-nya. Untuk bentuknya saya udah dikirimin contoh oleh customer. Jadi contoh ID card-nya mau dibuat seperti ini teman-teman. Jadi saya akan import filenya. Jadi ID card yang dia kirim itu seperti ini. Jadi ini file foto ya teman-teman. Jadi tidak bisa kita menggunakan file ini untuk langsung kita pakai untuk membuat ID card, karena ini file foto dan file JPEG, jadinya tidak bisa diubah. Jadi harus kita meredraw atau meredesainnya, menggambar ulang. Nah, sekarang kita akan mengikuti bentuk ID card ini. Yang pertama-tama kita buat dulu garis-garisnya. Nah, di sini bentuknya seperti ini ya. Ada garis ungu, garis hijau, paduan ungu sama hijau ini. Sekarang saya akan meredraw ini. Jadi saya menggunakan point tool ini. Di sini ada di toolbox-nya ini point tool istilahnya. Kita pilih Bezier nih. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi saya akan membuatnya, Bezier tool ini mengikuti kira-kira bentuk dari yang ungu ini. Bentuk dari blok garis ungu itu ya. Kemudian kita kembali ke shape tool ini. Kita akan membuatnya melengkung. Jadi shape tool ini untuk bisa kita pakai untuk membuat kurva ya teman-teman. Jadi kurva itu istilahnya supaya objek atau garis lain yang kita buat itu bisa dibuat bengkok, melengkung dan sebagainya. Jadi kita klik shape tool ini. Nah, setelah itu kemudian kita blok semua shape tool ini. Di blok semua dengan cara di drag seperti ini. Jadi udah terselect semua. Kemudian kita pilih kurva ini. Convert to curve, artinya membuat dia jadi kurva. Jadi bisa dilengkungin, diapain, bisa. Oke, setelah kita klik, sekarang gambar ini bisa kita lengkungin ya. Ini kan bisa dilengkung-lengkungin. Bisa juga ditarik ke atas begini. Tapi kita mengikuti ini ya, mengikuti gambar ini. Jadi seperti ini.
kira-kira mirip, udah mirip seperti itu ya. Jadi menggunakan tombol kurva tadi ya, Bezier tool ini. Kemudian setelah bentuknya udah pas seperti yang kita lihat, kira-kira udah mirip lah dengan aslinya itu, dengan yang dikirim ini. Setelah kita atur-atur lengkung-lengkungannya, kemudian kita tes warnanya. Itu menggunakan warna ungu ya, kita pilih warna ungu di sini. Oke gitu. Kemudian kita membuat line garis yang ini. Untuk bentuk ornamen yang ini, kita bisa menggunakan lingkaran ini teman-teman. Jadi ellipse tool, atau bisa menekan F7 di keyboard, maka akan muncul tombol ellipse tool ini. Jadi kita buat lingkaran di pojok sini sesuai dengan posisi yang dia di-cut seperti ini. Kita sesuaikan besarnya kira-kira sebesar itu. Setelah itu kita duplikat satu line lagi, artinya satu lingkaran lagi, dengan menekan tombol plus. Jadi akan bertambah satu lingkaran lagi. Kemudian kita kecilin sedikit untuk lingkaran yang ini, yang hijau. Jadi tinggal kita kecilkan sedikit. Lalu kita paskan posisinya. Diatur supaya kira-kira mirip ya. Jadi ini lingkaran yang akan kita buat menjadi bentuk seperti ini. Jadi yang ini warna hijau, kita isi dia warna hijau, dan yang ini warna ungu. Jadi tinggal kita pilih warna ungu. Jadi garisnya nanti akan memotong ini. Ada caranya supaya memotong ini supaya langsung semuanya otomatis masuk ke dalam kotak garis ukuran kartu ini. Tapi masih ada yang belum kita buat, yaitu yang di sini, yang warna hijau, yang blok yang besar ini. Tinggal kita menggunakan lagi Bezier tool tadi. Jadi di sini ada Bezier tool. Kita buat line-nya mengikuti kira-kira seperti ini. Untuk blok warna hijaunya ini. Sedangkan untuk yang putih bawahnya tidak perlu kita buat karena memang warnanya udah putih. Nah, kemudian setelah udah kira-kira pas, kita isilah warna hijau untuk garis yang barusan kita buat. Kita isi warna hijau ya. Lalu posisinya karena ini masih di atas, kita kirim dia ke bawah karena memang posisinya di bawah daripada yang warna ungu ini. Jadi dengan cara tekan shift sama back down, jadi akan tampil ke bawah. Lalu kemudian kita hilangkan line-nya, jadi garis-garisnya ini dihilangkan karena memang aslinya ini tidak menggunakan garis. Kita hilangkan line out-nya dengan cara seperti ini. Diselect semua itu, pilih outline pen, klik, kemudian pilih no outline. Nah, dihilang semua itu garisnya, tinggal fill-nya saja. Lalu kemudian gambar yang udah kita buat ini, objek-objek yang udah kita buat ini, kita masukkan ke dalam garis ukuran ID card-nya. Caranya gimana? Ada efek yang namanya power clip. Jadi di sini kita pilih di menu bar ini efek, kemudian pilih power clip dan pilih place insider ini. Kemudian kita arahkan ke garis yang kita akan masukkan gambar itu. Kemudian klik. Nah, akhirnya semua objek tadi sudah masuk ke dalam garis dan terpotong dengan sendirinya oleh garis itu. Jadi bentuknya udah rapi. Tinggal sekarang kita akan menambahkan tulisan-tulisan dan fotonya. Nah, untuk foto ini tinggal kita buat lingkaran saja.
Jadi buat lingkaran saja, kira-kira seukuran seperti yang ini. Lalu kita tempatkan di tengah-tengah seperti itu. Nah, lingkaran ini juga kita akan memasukkan foto. Caranya gimana? Kita ambil foto yang tadi udah disiapkan. Ini fotonya. Jadi yang diganti adalah foto dan nama ya, kartu ini. Kemudian kita masukkan ke dalam lingkaran ini. Caranya gimana? Seperti tadi, kita menggunakan power clip. Jadi pilih di menu efek, ada yang namanya power clip. Pilih place insider ini. Lalu arahkan ke garis lingkarannya, maka akan masuk foto ke dalam situ. Kenapa belum muncul? Karena posisinya belum pas. Jadi kita edit dulu power clipnya dengan cara klik kanan, baru diedit konten sini, lalu dipaskanlah posisinya di power clip itu seperti ini teman-teman. Jadi saya mengulas agak secara umum aja ya. Nanti kita akan belajar lagi bagaimana dasar-dasar CorelDRAW, tombol-tombol dan toolboxnya. Kemudian setelah ini dipaskan posisinya, artinya fotonya udah masuk semua ya, ada wajah dan badan sedikit dan memenuhi. Baru kita finishing editing objeknya tadi, power clipnya di finish, artinya udah pas, akhirnya udah masuk seperti itu. Kemudian untuk garis foto ini kita sesuaikan dengan warna garis foto yang di kartu aslinya, yaitu warna putih dan agak tebal. Jadi lainnya tinggal kita atur di sini. Di sini untuk mengatur ketebalannya, pilih di menu bar ini. Bisa kita menggunakan yang lebih besar, misalnya 3 poin. Jadi garisnya udah tebal, dan kemudian kita merubah warna garisnya dengan cara memilih warna putih di sini, kemudian diklik kanan teman-teman. Jadi warna garisnya udah berubah jadi putih. Klik kanan warna yang kita pilih putih. Kalau kita pakai biru dia akan biru. Tinggal diklik kanan saja. Atau bisa juga menggantinya lewat sini. Di outline pen ini pilih outline pen. Di sini ada pemilihan warnanya. Jadi tinggal kita pilih warna putih. Kemudian untuk yang lain-lain saya kira lebih gampang dan saya tidak akan membahasnya karena akan terlalu lama. Jadi nanti setelah selesai semua kita isi itu, kartu itu akan berbentuk seperti ini teman-teman. Tadi yang saya buat itu yang ini, kemudian sudah saya perbanyak dan tinggal kita ganti-ganti foto dan ganti namanya. Jadi ini adalah file desain yang udah jadi, yang sekarang kita akan print untuk dibuat menjadi kartu ID card. Dan cara printnya seperti biasa, tinggal kita pilih file print. Kemudian di sini kita menggunakan kualitas yang high teman-teman. Jadi kualitasnya pilih high dan ukuran kertasnya kita menggunakan ukuran kertas sesuai dengan yang kita buat tadi, yaitu ukuran 20 x 30 cm. Di sini saya menggunakan mili. Jadi 200 dengan 300 mili. Oke. Kemudian kita lihat previewnya. Nah, previewnya ini masih tampilan yang normal. Sedangkan untuk ID card itu kita harus memprintnya dengan cara di mirror. Artinya gambarnya itu dibalik. Jadi tinggal kita pilih, di sini ada di fiturnya CorelDRAW ini, huruf E ini adalah mirror. Jadi bisa di semua print, saya kira ada juga yang menyediakan efek mirror ini. Jadi tinggal kita klik mirror dan kemudian tinggal kita print ke kertas ID card. Tinggal kita klik print teman-teman. Setelah proses desain udah selesai dan sekarang sudah kita print, jadi kita bisa menggunakan printer apa saja milik kita. Yang penting printernya dalam kondisi normal dan bagus hasil printnya, dan gambar yang kita print itu keluarnya bentuknya terbalik teman-teman.
karena udah di mirror tadi. Jadi saat nempelnya nanti akan dibalik. Kemudian setelah gambar ID card tadi udah kita print di kertas ID card, kemudian kita akan menempelkan hasil printan itu ke bantalan PVC-nya. Jadi di sini bantalan PVC-nya itu ada lapisan tipis yang perlu kita buka, lapisan plastiknya itu. Kemudian kita tempelkan dan diratakan dengan bantalan ID card-nya. Jadi saat menempelnya, posisi gambar yang di print itu menghadap ke bawah atau menempel dengan bantalan ID card-nya. Jadi gambarnya sudah terlihat normal, tinggal kita ratakan saja. Kemudian akan kita laminating. Suhu laminating pada pembuatan ID card ini di atas 100 ya teman-teman, karena kertas ID card ini lumayan tebal sama bantalannya. Jadi dengan kita melaminatingnya, maka kertas ID card tadi akan nempel dengan kuat dengan bantalannya. Dan untuk laminatingnya usahakan dilakukan lebih dari 1 kali. Jadi di sini kita bisa melakukan laminating 2 kali, 3 kali atau lebih. Jadi semakin banyak akan semakin kuat tempelan daripada ID card ke bantalannya. Setelah selesai dilaminating, kemudian tinggal kita melakukan pemotongan. Jadi di sini kita bisa menggunakan alat potong ID card yang sudah ukuran bakunya, yaitu ukuran seperti KTP, SIM dan sejenisnya. Jadi di sini saya menggunakan alat potong ID card, dan alat potong ini harganya tidak terlalu mahal teman-teman. Jadi lebih gampang kita menggunakan alat ini daripada kita memotong manual. Membuat kartu ID card ini adalah peluang bisnis yang menguntungkan teman-teman. Kita bisa kembangkan dengan usaha membuat ID card dan juga gantungan kunci dari bahan PVC ini. Untuk detailnya bisa kita lihat di video saya yang sebelumnya tentang bagaimana cara membuat kartu ID card dan prospek bisnisnya. Oke teman-teman, demikian video dari saya. Semoga bermanfaat. Dan bagi teman-teman dan adik-adik yang mau belajar percetakan dan desain grafis, ikuti terus channel ini dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Salam desain printing.